Bekerja samalah. Bab 121. Tuan Yos, Jen, kebetulan sekali. Hendrik dengan sopan menganggukkan kepala pada mereka dan juga berdiri di sisi Darlin. Orang di sekitar pun seperti meledak mendengar sapaan itu. Darlin, Tuan Hendrik begitu tampan, muda dan sukses. Kamu masih tidak menerima lamarannya? Cepat terima, pria yang begitu hebat. Hati-hati loh, nanti direbut orang. Kamu bukannya sedang mengatakan dirimu sendiri kan? Orang di samping mengejeknya. Wanita tertawa dan memarahi berkata, "Is, jangan cerewet. Kalau Tuan Hendrik menyukaiku, aku juga sangat bersedia." Bagaimanapun, Hendrik adalah menantu baik di kota Leidong. Kalau masuk ke keluarganya, pasti akan sangat hebat. Tidak perlu begitu lelah mengatasi gugatan lagi. Menjadi nyonya besar bukannya sangat baik, kaya dan hanya perlu menikmati hidup. Yang paling penting adalah keluarga yang harmonis dan kaya. Itu sangat memuaskan. Di dunia ini ada berapa pria yang bisa melakukan ini? Baiklah, kalau beruntung mungkin akan bertemu dengan beberapa, tapi sudah ada pemiliknya. Benar-benar membuat orang kecewa. Darlin tidak berani melihat Yos. Demi membuat Jen tenang, dia pun berkata, "Kalian jangan salah paham. Kami belum sampai ke tahap itu. Tapi cukup membuat Hendrik senang dalam waktu yang lama. Terima kasih perhatian kalian semua pada kami. Ada waktu nanti aku akan mentraktir kalian semua makan bersama. Tolong ke depannya kalian lebih menjaga Darlinku." Hendrik menggunakan kata "ku" membuat rasa dingin orang semakin jelas. Orang lain yang mendengar ucapan Hendrik pun bersorak. "Tuan Hendrik sangat sungkan. Kapanpun kamu ada waktu, kami akan bersedia." Iya, makan makanan orang tentu patuh. Tuan Hendrik tenang saja, kami pasti akan memperlakukan Darlin dengan baik. Semuanya tidak ingin pulang kerja ya? Kalau begitu, lanjut lembur. Yos dengan suaranya yang dingin membuat suasana yang hangat menjadi membeku. Beberapa orang pun terkejut dan tidak berani berkata lagi. "Yos, semua orang hanya sedang bercanda. Kamu jangan marah." Jen menenangkan suasana. Mereka yang mendengar Jen membantu mereka pun melihatnya dengan berterima kasih. Jen pun merasa bangga. Yang dia inginkan adalah hasilnya. Sudah begitu malam, kalian semuanya sebaiknya cepat pulang kerja. Mereka semua melihat Yos tidak ada reaksi, langsung bubar. Kedua tangan Darlin yang ada di sampingnya pun mengepal dengan kuat. Yos tetap paling peduli pada Jen. Satu kata Jen bisa memusnahkan amarahnya. Jadi, pilihannya tidak salah kan? Dari awal mundur adalah keputusan yang paling baik. Yos terus melihat wanita yang terus menunduk itu, melangkahkan kaki meninggalkan kantor. Jen dengan merasa bersalah melihat semua orang. Sepertinya juga mewakilkan Yos untuk minta maaf. Mengangkat kaki dan ikut dengannya. "Darlin, ayo kita pergi." Hendrik melihat Darlin yang melamun, tersenyum pahit. Darlin pun tersadar. Dengan merasa bersalah menganggukkan kepala. Setelah mereka berdua meninggalkan gedung, Darlin baru berkata, "Hendrik, maaf. Barusan tidak melalui persetujuanmu menarikmu keluar." "Darlin, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Aku sangat senang kamu bersedia mengakui posisiku sebagai pacarmu." Hendrik berkata dengan nada senang. Darlin tersenyum lega.
Hendrik, kalau aku mengatakan kalau kamu menemui wanita lain yang kamu sukai, tolong kamu harus bahagia. Hendrik menatap Darlene dengan tatapan yang serius, dengan pelan menganggukkan kepala. Baiklah, aku berjanji padamu. Hanya saja sangat sulit dilakukan. Setelah mendapatkan janji dari Hendrik, Darlene pun merasa baikan, tersenyum dan berkata, "Ayo, kita pergi makan bersama." Dia memilih untuk melupakan hal yang buruk untuk sementara. Baik, Hendrik yang melihatnya tersenyum, hatinya pun meluluh, menyalakan mobil dan pergi. Selain itu, Jane yang mengejar Yos sama sekali tidak mengejarnya. Saat Jane turun ke bawah, mobil Yos sudah menghilang. Jane dengan marah dan menghentakkan kaki. Kenapa Yos memperlakukannya seperti ini? Jane tiba-tiba merasa ada orang yang mendekat. Dengan berhati-hati melihat ke sana. Siapa? Kenapa diam-diam mengikutiku? Cepat keluar. Di parkiran, keluar sebuah bayangan. Itu adalah Aurelia. Dia tidak termasuk bersembunyi. Hanya saja melihat senyuman Darlene dari jauh dan sangat ingin merobeknya. Musuh yang sebenarnya adalah teman. Dia menyadari kalau Jane tidak benar-benar begitu baik pada Darlene seperti yang terlihat di luar. Jadi dia memutuskan untuk mencoba keberuntungannya. Ternyata tidak membuatnya kecewa. Nona Jane, halo. Pengacara Aurelia? Jane ingat dengan Aurelia. Dulu dia mengira wanita yang ada di rumah Yos adalah Aurelia. Sekarang setelah dia tahu itu adalah Darlene, dia pun melepaskan dendam padanya. Aurelia ini memiliki maksud pada Yos. Hanya satu pandangan dia sudah mengerti. Hanyalah orang keji yang menginginkan Yos. Aurelia berpura-pura baik dan berkata, Nona Jane tidak perlu begitu membenciku. Aku tidak akan bisa mengancammu, kan? Jane mendengus. Dengan tidak senang berkata, kamu memang bukanlah lawanku, tapi juga tidak berarti aku harus bersikap baik pada seekor lalat. Wajah Aurelia sedikit berubah. Teringat hal yang akan dia lakukan. Dia pun menahan amarahnya. Aku tahu aku tidak seharusnya berharap. Aku sudah menyesalinya. Hanya saja aku tidak tega melihat Nona Jane juga tersakiti. Apa maksudmu? Jane dengan berhati-hati melihatnya. Pagi ini aku memerintah Darlene si asisten kecil itu untuk membantuku membeli barang. Sekarang aku sudah turun jabatan dari pengacara kelas atas menjadi pengacara biasa. Tatapan Aurelia bersinar, menyembunyikan detail yang penting. Apa? Yos bahkan melakukan ini padamu karenanya? Jane terlihat marah. Apakah Yos benar-benar tidak bisa melepaskan si keji itu? Walaupun 3 tahun itu Darlene lah yang menemani Yos. Tapi bukankah mereka berdua kenal lebih lama? Walaupun Jane marah, tapi dia tidak melupakan kalau tujuan wanita itu tidak semudah itu dan tidak merasa wanita ini begitu baik hati. Pengacara Aurelia, kenapa kamu mengatakan ini padaku? Nona Jane, panggil aku Aurel saja. Aku katakan dengan jujur padamu. Aku benar-benar tidak rela semua kerja kerasku selama 3 tahun ini dihancurkan begitu saja. Aku ingin balas dendam. Dan aku merasa Nona Jane akan sangat bersedia membantuku. Aurelia terlihat jujur. Dia ingin membuat Darlene menyesal karena mengganggunya. Menyesal membuatnya menjadi seperti ini. Kenapa kamu percaya padaku? Jane tidaklah bodoh. Walaupun dia membenci Darlene, tapi dia juga tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain.
Karena kita berdua memiliki musuh yang sama. Karena Nona Jane sama denganku berharap melihat Darlene sengsara. Aurelia dengan kejam berkata, Nona Jane, kalau kamu membantuku berarti membantu dirimu sendiri. Kita saling menguntungkan. Aku sudah melihat kenyataannya. Anda menginginkan pengacara Yos. Aku hanya menginginkan posisi yang lebih tinggi. Jane mendesah, tidak mengatakan setuju dan juga tidak mengatakan tidak setuju. Hanya mengatakan biarkan dia pertimbangkan dulu. Aurel tidak berkata lagi. Mereka berdua berpisah di parkiran. Sebelum pergi, dia menambahkan, Nona Jane, jangan salahkan aku terlalu ikut campur. Aku sudah melihat Darlene beberapa kali keluar ruangan pengacara Yos. Dan waktu dia berada di kantor akan semakin banyak. Jane tidak berbicara, sepasang tangan dikepal dengan erat. Tatapannya terlihat sangat marah.